semuanya, perkenalkan saya Ilu Elsarianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031382429080 dari kelas Palembang Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan ekonomi moneter di Indonesia, yaitu kebijakan suku bunga Bank Indonesia di tengah tekanan global tahun 2026. Topik ini penting karena kebijakan moneter berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam video ini, saya akan mengkaji kasus yang terjadi, permasalahan yang muncul, dampaknya, serta solusi yang dapat dilakukan. Apa sih kebijakan moneter itu? A few moments later. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen utamanya adalah suku bunga acuan. Jika suku bunga naik, maka pinjaman menjadi mahal sehingga konsumsi dan investasi menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka pinjaman menjadi lebih murah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi global sehingga tidak selalu berjalan sesuai dengan teorinya. Pada tahun 2026, Bank Indonesia masih menahan suku bunga di level 4,75%. Di saat yang sama, rupiah mengalami pelemahan hingga mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Akibat tekanan global dan arus modal keluar, inflasi juga sempat meningkat hingga 4,76% sebelum kembali turun ke kisaran 3,4%. Selain itu, kondisi global yang tidak stabil seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi turut memperberat situasi ekonomi di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu yang pertama, Bank Indonesia menghadapi dilema antara menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Menurunkan suku bunga dapat mendorong ekonomi, tetapi beresiko melemahkan rupiah dan meningkatkan inflasi. Sebaliknya, menahan suku bunga menjaga stabilitas tetapi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tekanan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor global, terutama kebijakan negara maju dan arus modal asing. Kondisi ini membuat Bank Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar nilai tukar tidak semakin melemah. Yang ketiga, ada inflasi yang berfluktuasi. Inflasi yang sempat meningkat menunjukkan adanya tekanan harga, terutama dari sektor pangan dan energi. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketergantungan pada faktor global. Perekonomian Indonesia masih bergantung pada kondisi global dan aliran modal asing, sehingga rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu yang pertama, ada dampak terhadap masyarakat. Suku bunga yang tinggi membuat kredit menjadi mahal dan daya beli masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Kenaikan harga juga memperberat beban hidup masyarakat. Dan yang kedua, ada dampak terhadap dunia usaha. Biaya pinjaman yang tinggi menyebabkan investasi dan ekspansi usaha melambat, sehingga berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada dampak terhadap stabilitas ekonomi. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor dan berpotensi mendorong inflasi, sehingga menambah ketidakpastian ekonomi. Dan yang terakhir, ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% menunjukkan bahwa potensi ekonomi belum berkembang secara maksimal di Indonesia. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita lihat bahwasannya kebijakan Bank Indonesia saat ini lebih mengarah pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dibandingkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keputusan untuk menahan suku bunga merupakan langkah defensif yang diambil untuk menghadapi tekanan global yang tinggi. A few moments later. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap terbatasnya ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai secara seimbang. Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan ini yaitu yang pertama, ada memperkuat transmisi kebijakan moneter.
Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan suku bunga yang ditetapkan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, terutama melalui penurunan suku bunga kredit. Yang kedua, ada menjaga stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing serta memperkuat cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga, ada sinergi dengan kebijakan fiskal. Pemerintah perlu mendukung kebijakan moneter melalui kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara dan pemberian insentif kepada dunia usaha. Dan yang keempat, ada penguatan struktur ekonomi domestik. Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan produksi dalam negeri perlu dilakukan agar perekonomian jadi lebih kuat dan tahan terhadap guncangan eksternal. Dan yang terakhir, yang kelima, ada mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. Peningkatan investasi domestik perlu didorong agar perekonomian tidak terlalu bergantung pada aliran modal asing. Permasalahan ekonomi moneter yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tidaklah sederhana. Bank Indonesia harus menghadapi dilema antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak serta kebijakan yang tepat agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.